Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyelesaikan tugas UAS tentang Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan dan juga mengkampanyekan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dengan saya sendiri Justika Amelia Atmaja dengan NIM 52106111061 dan juga rekan-rekan saya Ilham Robadi dengan NIM 098. Saya Wisnu Saputra dengan NIM 084. Rehan Bintang, NIM 128. Adinda Putri dengan NIM 088. Melisa Putri dengan NIM 119. Nancy Agustin dengan NIM 102. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini sebagai kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan juga kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Selanjutnya kami akan mewawancarai orang-orang yang ada di Malioboro ini. Bagaimana sih pendapat mereka tentang Pancasila sebagai pandangan hidup? Pertama kita akan mempertanyakan dulu. Jadi di sini kita akan mempertanyakan apa sih implementasi yang mbak-mbaknya ini tahu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk. Mbak namanya siapa? Nafis. Laura. Baik, yang pertama mbaknya bisa bacain nggak sila pertama Pancasila kira-kira apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mbaknya tahu nggak sih implementasi pandangan hidup itu menurut sila pertama apa ya? Kurang tahu. Oh, baik, kalau kurang tahu, jadi di sini kita akan memberitahu apa sih implementasinya. Jadi untuk sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang berarti bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Nah, contoh atau implementasinya sendiri adalah yang pertama itu ada hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat, kemudian memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dan dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing. Yang terakhir ada tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Nah, kira-kira dari ketiga implementasi ini mbaknya ada nggak sih ngelakuin dari salah satu itu? Ada. Oh, baik, terima kasih mbak. Kita lanjutkan untuk sila kedua. Dengan Mbak Laura ya. Iya. Untuk Pancasila kedua sendiri udah hafal nggak bunyinya? Hafal. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira tahu nggak cara mengimplementasikannya? Kurang tahu, Mbak. Baik, untuk sila kedua sendiri yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk pengimplementasiannya yaitu dengan yang pertama mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tegang rasa. Dan yang empat yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain. Kira-kira Mbak sudah mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Sudah. Baik, itu tadi adalah implementasi dari sila pertama dan juga sila kedua. Terima kasih. Kita akan melanjutkan tentang implementasi dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini ada dari sila ketiga dan juga sila keempat. Yang pertama aku mau nanya dulu, kamu tahu nggak sih bunyi dari sila ketiga? Tahu. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Kemudian kalau bunyi dari sila keempat tahu nggak? Tahu. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kemudian untuk implementasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, implementasi pada sila ketiga, sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Artinya, mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. 2. Tingkatan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara. Selanjutnya, implementasi kepada sila keempat. Nah, selanjutnya untuk implementasi yang sila keempat, arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama
kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya: 1. Membuat keputusan dengan cara memusyawaratkan untuk mufakat atau keputusan bersama. 2. Tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Dan yang terakhir 3. Aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan menanyakan implementasi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Apakah mereka mengetahui atau tidak ya? Mbaknya udah tahu belum Pancasila sebagai pandangan hidup untuk sila kelima itu implementasinya gimana? Menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan dalam berteman, suka menolong. Udah. Untuk mbaknya tahu nggak? Udah dijawab. Oke. Benar, implementasi dari sila kelima itu benar tuh yang tadi mbaknya sebutkan. Nah, kebetulan mbaknya sudah tahu tentang implementasinya. Semoga implementasi tersebut bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, dari wawancara yang telah kita lakukan dapat disimpulkan nih, ada beberapa orang yang telah kayak menerapkan, terus mengetahui nih apa sih artinya Pancasila, terus ada beberapa juga orang yang belum mengetahui nih apa yang artinya Pancasila, terus belum menerapkan juga Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian kampanye dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.